Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya sah. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan Microsoft Teams di dalam proses pembelajaran. Seperti biasa, video ini sebenarnya saya buat untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Muntoronadi. Namun, jika video ini dirasa penting dan bermanfaat untuk kalian, silahkan tonton videonya sampai habis. Sebelum kita masuk ke video tutorial, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video bermanfaat berikutnya. Mau tahu gimana caranya? Check this out. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi tutorial ini merupakan lanjutan dari tutorial yang sudah saya buat kemarin, yaitu tentang aktivasi akun Office 365. Nah, di dalam Office 365 di situ terdapat banyak sekali fitur seperti Microsoft Word, PowerPoint, kemudian ada Outlook, ada OneDrive, ada Microsoft Forms, ada Sway, dan lain sebagainya. Termasuk Microsoft Teams ini yang akan kita bahas ini merupakan bagian dari Microsoft Office 365. Perlu saya sampaikan, dalam tutorial ini saya memposisikan diri sebagai siswa. Jadi dalam tutorial ini saya menggunakan smartphone karena mayoritas siswa itu melaksanakan pembelajaran daring seperti ini mayoritas menggunakan handphone atau smartphone ya. Tetapi meskipun demikian, untuk menggunakan Microsoft Teams ini, misal kalian menggunakan di PC atau komputer, itu kurang lebih langkahnya sama. Jadi di sini saya buat yang versi lewat smartphone. Oke, kita mulai. Jadi kalian kemarin sudah melakukan aktivasi akun kalian masing-masing yang berdomain di jatengpintar.id. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus menginstal aplikasi Microsoft Teams pada smartphone kalian. Jika kalian sudah menginstal, maka nanti tinggal melakukan login. Kalau belum, silahkan kalian buka di Play Store. Kemudian tulis saja kata kuncinya Teams ya. Kemudian di enter. Nah, untuk logo Microsoft Teams seperti itu, jadi warnanya ungu, ada huruf T. Silahkan nanti tinggal diinstal di smartphone kalian masing-masing. Saya kira untuk proses instalasi ini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya yakin kalian semua sudah mahir dalam melakukan instalasi aplikasi di smartphone kalian masing-masing. Oke, di sini saya kembalikan saja. Nah, setelah kalian berhasil menginstal, silahkan dibuka untuk aplikasinya di Teams. Kemudian kalian melakukan login ya. Silahkan dimasukkan email dan password yang sudah kalian aktivasi kemarin. Maka nanti ketika kalian sudah login, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian bawah itu terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan dan nantinya akan kita bahas satu persatu fungsinya apa. Oke, untuk mengatur profil kalian bisa klik di bagian kiri atas. Di situ terdapat 3 garis horizontal. Nah, di situ ada menu, kemudian kalian bisa klik di nama kalian. Nah, di sini kalian bisa menambahkan foto kalian untuk profilnya. Oke, kemudian kita menuju di menu bagian bawah. Kita mulai dari yang paling kiri bawah. Di situ ada aktivitas. Di dalam menu aktivitas ini nanti isinya adalah aktivitas kita. Jadi seluruh aktivitas kita nanti masuk di menu aktivitas ini. Misalkan ketika kalian bergabung ke dalam suatu kelas, kemudian misalkan ada bapak ibu guru yang menambahkan kalian ke kelasnya dan lain sebagainya. Jadi seluruh aktivitas itu nanti akan terekam di sini, baik siswa maupun penugasan-penugasan lainnya. Kemudian menu sebelah kanannya yaitu obrolan atau chat. Untuk menu chat ini dia akan menampilkan chat atau obrolan kita. Jadi misalkan kita melakukan obrolan dengan teman kita atau mungkin dengan guru kita, itu bisa di menu obrolan ini. Jadi untuk menu obrolan kalian bisa mulai dengan menekan logo bulat di bagian kanan bawah ungu ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan kalian pilih kalian mau chat siapa, nanti dimasukkan namanya di bagian sini, kemudian diketik namanya siapa dan seterusnya. Oke, kemudian kita kembalikan. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanannya lagi, yaitu di menu Team.
Nah, untuk menu tim kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi di situ ada Fisika 12 MIPA 1 dan PKWU 12 MIPA 1. Jadi di sini artinya ketika kalian misal berada di kelas 12 MIPA 1, berarti di menu tim ini nanti isinya adalah seluruh mata pelajaran yang akan kalian ikuti. Jadi karena ini hanya sebagai contoh, maka di situ hanya dua mata pelajaran, yaitu Fisika dan PKWU atau prakarya. Jadi nanti kalau secara realnya itu di sini terdapat seluruh mata pelajaran yang kita pelajari. Kemudian nanti untuk masing-masing mata pelajaran, Bapak Ibu guru itu sudah membuat masing-masing kompetensi dasar atau KD-nya. Misalnya di sini saya pilih di Fisika 12 MIPA 1. Nah, di situ bisa kalian lihat terdapat 6 KD atau 6 kompetensi dasar, mulai dari listrik DC atau searah sampai dengan gelombang elektromagnetik. Nah, nanti untuk materi dan lain sebagainya penugasan itu akan disampaikan di sini. Misalkan kita pilih yang paling atas, listrik searah atau DC ya. Kita klik. Nah, di situ terdapat 3 menu lagi, ada postingan, file, dan lainnya. Untuk postingan ini jadi semacam beranda. Jadi misal ada penugasan, kemudian ada share materi, itu nanti bisa kita lihat di bagian postingan ini. Kita bisa scroll ke bawah, karena ini hanya contoh, hanya 2 yang saya tampilkan, yaitu ada assignment atau penugasan, kemudian ada juga share materi. Nah, misalkan saya ingin melihat di postingan materi ini, listrik searah atau DC, kita bisa menekan tombol selengkapnya, lihat selengkapnya ini. Nah, maka akan tampil semuanya. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran masing-masing. Sebagai contoh saja, jadi untuk postingan materi ini bisa berupa uraian materi, kemudian ada juga link video dari YouTube, kemudian ada gambar dan lain sebagainya. Nanti di realnya akan lebih lengkap. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian di bagian bawah kalian juga bisa menambahkan respon atau komentar kalian. Misalkan kalian setelah membaca materi yang dipost oleh Bapak Ibu guru, kalian menemukan kesulitan atau ingin ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa menulis di bagian bawah. Kalian berkomentar untuk menanyakan atau berkomentar untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke bagian sini. Kemudian masih di seputar postingan tadi, kita juga bisa melihat penugasan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Maka kita tinggal pilih di view assignment ya, kita lihat penugasannya seperti ini. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini misalkan ada tugas 01. Nah, di bawah tugas di situ terdapat jatuh tempo atau due date ya, waktu tenggatnya. Jadi tugas ini dikumpulkan itu terakhir kapan. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk pengumpulan tugas itu maksimal kapan, karena di situ sudah tertulis tanggalnya kapan, bahkan sampai waktunya jam berapa. Kemudian ada instruksi dan lain sebagainya. Untuk tugas ini kita bahas selanjutnya. Kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, di sini saya sampaikan sekali lagi, jadi untuk menu tim ini berisi seluruh mata pelajaran yang kalian pelajari. Seperti contoh ini, misalkan fisika kelas 12 ada 6 KD dalam satu semester. Kemudian mata pelajaran PKWU atau prakarya itu ada KD kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan. Sekarang kita lanjutkan ke menu kanannya lagi, yaitu di menu tugas. Oke, untuk menu tugas ini berarti sesuai namanya, yaitu tugas. Jadi isinya adalah seluruh penugasan dari masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, untuk contoh di sini saya sudah membuat 2 mata pelajaran ya tadi, yaitu fisika dan PKWU. Nah, untuk mengakses menu tugas ini, jadi Bapak Ibu guru nanti memberikan tugas itu di menu assignment atau penugasan ini. Sebenarnya ada 2 langkah atau 2 cara. Yang pertama lewat Teams tadi ya, atau menu tim tadi. Menu tim, kemudian di bagian postingan itu juga nanti akan muncul penugasannya apa. Nah, bedanya kalau di bagian menu tim tadi itu yang terlihat campur.
Jadi ada materi, ada postingan materi, ada postingan assignment atau penugasan dan lain sebagainya. Kalau lewat menu tugas, di sini isinya khusus untuk penugasan dari Bapak Ibu guru saja. Untuk tugas itu sendiri nanti yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu bisa berupa tugas manual. Jadi artinya misalkan kalian dikasih instruksi untuk membuat suatu proyek atau produk, kemudian hasilnya nanti difoto atau direkam atau bagaimana, nanti disesuaikan dengan instruksinya. Dan juga bisa untuk assignment ini atau penugasan ini bentuknya adalah kuis. Nah, untuk assignment atau penugasan yang berbentuk kuis, maka kalian untuk mengerjakannya itu kalian tinggal mengisi form yang tersedia saja. Oke, sebagai contoh saya di sini memilih fisika 12 MIPA 1. Artinya saya akan mengerjakan tugas fisika. Jadi tinggal kita pilih untuk fisika, kemudian terdapat centang seperti itu, kemudian kita tekan lanjut atau berikutnya. Tunggu loadingnya. Nah, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas baru, maka nanti tugas tersebut akan tampil di bagian atas ini yang ditugaskan ini. Nah, di sini kan 0 karena tidak ada tugas baru. Nanti ketika ada tugas baru, di sini ada notifnya. Ditugaskan 1 atau 2 atau 3, tinggal tergantung berapa tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini karena tugas yang diberikan oleh guru itu sudah saya kerjakan, maka nanti masuknya ke folder selesai. Maka di situ ada tulisan selesai dalam kurung 1. Ya, artinya terdapat satu tugas yang sudah kita kerjakan. Oke, kita lihat saja. Nah, di sini ada tugas 01, kita buka saja. Nah, isinya sama. Jadi isinya sama dengan yang sudah kita buka tadi lewat menu tim tadi. Jadi bisa lewat menu tim atau bisa lewat menu tugas. Saya anjurkan kalian untuk membuka tugas atau mengumpulkan tugas atau mengakses tugas itu kalian lewat menu penugasan atau assignment. Nah, sekarang kita bahas cara untuk mengerjakan tugas. Tugas yang diberikan Bapak Ibu guru nanti itu pasti terdapat instruksinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi instruksinya apa? Sebagai contoh di sini tugas 01 kemudian jatuh tempo 14 Agustus 2020 pukul 23.59. Artinya tugas 01 ini harus kalian kumpulkan maksimal atau paling lambat tanggal 14 Agustus tahun 2020 pukul 23.59. Berarti kalau kalian mengumpulkannya lebih dari itu, artinya kalian terlambat. Kemudian kita lanjutkan ke bagian instruksi. Sebagai contoh di situ, buatlah sebuah skema rangkaian listrik DC dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Rangkaian yang Anda buat minimal harus terdapat 1 buah lampu, 1 buah sumber tegangan, kabel secukupnya, dan 1 buah saklar. Kemudian yang kedua, jika bahan sudah lengkap, foto masing-masing komponen di atas, dan seterusnya sampai poin 7. Nah, dalam pengerjaan tugas, silahkan kalian memahami dan membaca instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi di bagian instruksi ini adalah bagian yang sangat penting dalam pengumpulan tugas. Kita tinggal melihat atau kita tinggal memahami apa instruksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini contohnya untuk tagihan tugas yang harus dikumpulkan adalah poin 2 dan poin 4. Jadi intinya kalian itu mengerjakan poin 2 dan poin 4. Tapi untuk mendapatkan poin 2 dan poin 4 tersebut itu tentunya melewati poin-poin yang lainnya. Kita lihat pada poin 2, yaitu jika bahan sudah lengkap, foto masing-masing komponen di atas. Berarti kita disuruh untuk memfoto bahan-bahan di poin 1, yaitu lampu, kemudian sumber tegangan atau baterai, kemudian kabel dan saklar. Nah, itu untuk lebih detailnya nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran. Kemudian di poin 4 di situ juga tugas untuk memfoto gambar. Nah, langsung saja kita masuk ke cara untuk mengumpulkan tugas. Nah, setelah tugas kita kerjakan dan sudah jadi atau lengkap, maka kita pilih ditambahkan pekerjaan, atau mungkin kalau di versi bahasa Inggris nanti akan tampil menu add work. Langsung saja kita tekan tombol tambahkan pekerjaan atau add work.
Nah, di situ terdapat beberapa menu, diantaranya adalah OneDrive, kemudian ada file baru, kemudian ada tautan, kemudian Themes, dan unggah dari perangkat. Karena tugas satu tadi instruksinya adalah kita membuat gambar kemudian difoto, otomatis tugas yang sudah kita buat tadi kita foto pakai kamera, kemudian kita pilih di unggah dari perangkat. Kita tunggu loadingnya. Nah, misalkan seperti ini, kita tugasnya ada 5 foto, maka kita tinggal tambahkan. Misalkan kita tugas 1 dulu. Nah, maka akan muncul di sini gambar yang pertama, dia akan mengupload. Kemudian tugas kedua, misalkan kita klik lagi di tambahkan pekerjaan, kita unggah dari perangkat, kemudian kita pilih tugas 2, maka dia akan terupload di sini. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan tugas 3, kita pilih, kemudian tambahkan lagi tugas 4 misalkan, dan seterusnya. Langkahnya seperti itu. Nah, setelah kita selesai mengupload, maka tinggal nanti kita mengumpulkan. Oh iya, saya tadi lupa untuk membahas rubriknya. Jadi di dalam penugasan itu juga terdapat rubrik penilaian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan di sini ada rubrik tugas 01. Kita bisa melihat, kita klik. Nah, rubriknya seperti ini. Jadi karena kita tadi disuruh untuk membuat suatu rangkaian, maka ada kriterianya seperti ini rubriknya. Jadi tugas yang kalian buat itu akan bernilai sangat baik atau poinnya 4 ketika tugas sesuai dengan instruksi dan lengkap. Kemudian nilainya 3 atau kriteria baik jika tugas sesuai dengan instruksi tetapi tidak lengkap, dan seterusnya. Itu untuk rubriknya. Jadi saya sarankan dan saya anjurkan sebelum kalian mengerjakan tugas itu silahkan dibaca rubriknya terlebih dahulu sehingga kalian nanti dapat memperoleh nilai yang maksimal. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas dengan lengkap, ini hal yang paling penting, yaitu kita kumpulkan ke Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran dengan cara menekan tombol kumpulkan di bagian kanan atas, atau dalam bahasa Inggrisnya nanti klik tombol turn in. Maka di situ artinya tugas kalian sudah dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran. Nah, di situ kalian tinggal menunggu feedback atau balasan dari Bapak Ibu guru. Nanti tugas kalian akan dinilai, kemudian diberikan feedback berupa nilai dan mungkin arahan atau motivasi dari Bapak Ibu guru. Seperti ini contohnya, misal setelah saya sudah mengerjakan, ternyata saya mendapat nilai 85 dari maksimalnya yaitu 100. Kemudian juga ada feedbacknya atau umpan baliknya, yaitu tugas sudah baik, tetap semangat belajar, dan seterusnya. Jadi kurang lebih untuk mengerjakan penugasan seperti itu. Nah, kita coba melihat di mata pelajaran lainnya. Misalkan kita bisa masuk ke menu tim, kemudian misalkan saya memilih PKWU atau prakarya, apakah ada tugas atau tidak. Misalkan saya pilih di kompetensi dasar kerajinan di sini. Kita lihat, kita tunggu loadingnya. Oh, ternyata belum ada penugasan dari Bapak Ibu guru. Kita kembali lagi, misal coba kita lihat untuk di menu umum di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Misalkan kita klik umum, oh ternyata di situ ada penugasan. Misalkan kita bisa melihat tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kita bisa klik di view assignment. Kita tunggu. Nah, di sini ada absen 03 PKWU kelas 12 misalkan. Instruksinya, silahkan melakukan absen kehadiran dengan mengisi form berikut. Waktu mengikuti jadwal yang sudah dibagikan. Nah, dalam penugasan ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi tugas itu bisa berupa tugas manual yang dikerjakan, misal membuat produk atau proyek kemudian dikirimkan. Dan yang kedua adalah tugas kuis. Nah, untuk tugas kuis ini nanti dilakukan untuk misalkan kita ulangan harian atau ulangan tengah semester dan lain sebagainya, atau bahkan ketika kita akan melakukan absen nanti juga akan bentuknya menggunakan Microsoft Forms seperti ini. Jika ada assignment seperti ini, maka kalian tinggal klik saja di formnya. Oke, karena ini absen maka poinnya jadi tidak dinilai, 0 poin yang mungkin. Kita untuk
melakukan absen atau mengerjakan kuis ulangan, itu tinggal kita klik di formnya. Kita tunggu loadingnya ya. Oke, kita diarahkan ke Microsoft Forms. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi kalian karena ini absen tinggal ikuti saja. Di sini disuruh memasukkan nama lengkap, kemudian ada huruf kapital. Jadi nama kalian ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kelasnya apa bisa dipilih sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Setelah kalian selesai mengisi absen atau tugas atau kuis atau ulangan harian, nanti kalian silahkan tekan tombol kirim sehingga jawaban kalian nanti akan terkirim ke Bapak Ibu Guru. Oke, kita kembali ke menu awal. Oke, kita lanjutkan ke menu bagian kanannya lagi, yaitu di menu kalender. Nah, di menu kalender ini nanti biasanya digunakan ketika kita akan melaksanakan meeting online atau video conference ya, atau tatap muka secara online atau video call lah, seperti itu. Jadi misalkan kita akan mengagendakan, itu tinggal kita pilih di lingkaran bagian kanan bawah ini, kemudian kita beri judul apa. Jadi misal kita mau meeting tentang apa, silahkan diisi di bagian judul, kemudian tambahkan peserta yang akan kita ajak meeting itu siapa saja, itu bisa ditambahkan. Kemudian kita juga bisa menjadwalkan, jadi meetingnya itu dimulai kapan, tanggal berapa, jam berapa, kemudian sampai jam berapa bisa di setting di sini. Oke, itu untuk menu kalender. Kita kembali, kita buang saja. Nah, kemudian untuk menu lainnya ini nanti kalian bisa mencobanya sendiri. Jadi ada kamera, ada file, ada panggilan. Itu kurang lebih nanti fungsinya juga sama. Misalkan kita pilih kamera, itu kita bisa mengambil foto, misal foto tugas atau apa, nanti kita upload ke OneDrive kita atau penyimpanan secara online kita dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih itu untuk menggunakan Microsoft Teams ini. Jadi kalian nanti sambil berjalannya waktu kalian bisa juga mencoba-coba untuk menunya tadi, silahkan diulang-ulang. Saya kira sangat mudah dan saya yakin kalian mahir dalam menggunakannya. Yang jelas nanti untuk kegiatan pembelajaran menggunakan Microsoft Teams ini yang akan sering kita gunakan adalah mungkin di chat atau obrolan ini, kemudian tugas atau assignment tadi, kemudian mungkin juga di kalender tadi ketika kita akan melaksanakan meeting online ya, dan juga di tim, menu tim yang tengah ini. Nah, menu tim ini untuk mengecek mata pelajarannya apa saja. Jadi saya ingatkan sekali lagi, setiap siswa nanti di timnya ini harusnya ada mungkin kurang lebih berapa ya, ada 15 atau 16 mata pelajaran. Seluruh mata pelajaran nanti akan tampil di sini, termasuk dengan KD-KD-nya, kompetensi dasarnya apa yang harus dipelajari dan lain sebagainya. Oh iya, tadi saya lupa untuk menyampaikan. Jadi ketika kalian ingin bergabung dengan tim, nanti kalian bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, kalian tinggal klik link join yang dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, kalian bisa join tim dengan kode yang diberikan Bapak Ibu Guru. Nah, untuk join tim atau bergabung dengan tim melalui link yang dibagikan oleh Bapak Ibu Guru, maka nanti sangat mudah sekali. Jadi kalian tinggal klik saja linknya, nanti otomatis kalian sudah bergabung dengan tim yang dibuat atau kelompok atau kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian jika kalian ingin bergabung dengan kode, nanti misalkan kode dibagikan Bapak Ibu Guru, kalian di sini masuk ke halaman utama, kemudian klik titik 3 di bagian kanan atas ini. Kita klik, kalian pilih yang paling bawah yaitu bergabung dengan tim menggunakan kode. Oke, di sini kalian masukkan kode yang dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Dimasukkan, ditulis, setelah lengkap nanti silahkan dipilih gabung atau join. Kurang lebih seperti itu, jadi sangat mudah. Tapi nanti insya Allah untuk Bapak Ibu Guru supaya mudah kalian, itu yang dibagikan adalah link join. Jadi kalian tinggal klik saja link dan secara otomatis kalian sudah tergabung dengan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Oke,
Kita kembali. Oke, saya rasa cukup ya untuk tutorial dalam menggunakan Microsoft Teams ini dalam proses pembelajaran. Jika dirasa nanti kalian masih menemukan kesulitan atau kendala-kendala, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar atau menghubungi Bapak Ibu Guru atau juga saya. Nanti di grup WA juga ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti tutorial ini selesai. Terima kasih. Oke, itu tadi video tutorial dalam penggunaan Microsoft Teams dalam pembelajaran. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa terbantu dan dapat menggunakan Microsoft Teams sebagai media pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirnya saya undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.